Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-11 dari pembahasan kita mengkaji Manzumat Qawaid al-Fiqhiyah karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya. Kita telah membahas 29 kaidah dan insyaallah taala di kesempatan ini kita akan memasuki kaidah yang ke-30. Suatu hukum berlaku berdasarkan illahnya. Kata beliau rahimahullah, kullu hukmin da'irun ma'illatih wa hiya allati qad awjabat li syir'atih. Kata beliau, setiap hukum itu berputar berdasarkan illahnya. Jadi ini kaidahnya, setiap hukum berputar bersama illahnya. Kemudian beliau terangkan illah itu apa? Kata Syekh, wa hiya allati qad awjabat li syir'atih. Illah itu adalah hal yang menyebabkan hukum tersebut disyariatkan. Itu illah menurut definisi Syekh di sini. Baik, jadi sebelum saya bahas lebih detail ucapan Syekh rahimahullah, ini kaidah yang ke-30 dikenal di kalangan para ulama dengan penyebutan al-hukmu yadurru atau al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, isbatan wa nafyan. Hukum itu berputar bersama illahnya. Hukum berputar bersama apa? Illahnya. Ada atau tidak adanya. Dari sisi penetapan ataupun penafian. Ya, ini termasuk kaidah penting di dalam memahami hukum-hukum syar'i. Karena hukum diputar berdasarkan illah. Ya. Cuka itu dibolehkan untuk dimakan karena dia cuka. Tapi kapan cuka berubah jadi khamar, maka dia diharamkan. Karena apa? Ada illah pengharaman di situ. Karena dia memabukkan. Jadi hukum berputar bersama illahnya. Ya, di masa kini kita kadang mendapati sebagian pembahasan seputar air. Sekarang air bisa dikelola dengan bersih, dari air yang sangat kotor penuh dengan najis bisa menjadi air bersih, bisa diminum. Air yang berasal dari najis ini kemudian dia berubah menjadi air bersih, bisa diminum. Apakah boleh untuk diminum? Kaidahnya hukum berputar bersama apa? Illahnya. Kenapa air najis tidak bisa digunakan? Karena ada najisnya. Jadi kalau air tersebut sudah hilang dari najis, berarti illah sudah hilang. Hukum juga hilang, berarti airnya, hukum najis juga sudah hilang, berarti air bisa digunakan. Jelas ya? Baik. Jadi secara global tentang kaidah ini. Dan dia adalah kaidah yang agung. Dan di atas kaidah inilah kedetailan fikih di kalangan para ulama. Iya.
Hanya saja kita perlu menerangkan beberapa pembahasan berkaitan dengan masalah illah. Apa yang dimaksud dengan illah ini? Syekh di sini menjelaskan bahwa illah adalah allati aujabat li syar'iyyati. Adalah hal yang menjadi sebab disyariatkannya suatu hukum. Ya. Berarti definisi illah menurut penulis di sini, illah itu bermakna hikmah. Ya, nah ini definisi tentunya tidak berjalan di kalangan para ulama ahli fikih. Iya. Karena beda antara illah dan hikmah. Beda antara illah dengan apa? Hikmah. Kalau hikmah itu adalah maksud dari pensyariatan, itu hikmah namanya. Maksud dari pensyariatan. Kenapa diharamkan khamar? Hikmahnya karena dia merusak akal. Jelas ya? Itu hikmah namanya. Kalau illah, kenapa diharamkan khamar? Illahnya karena dia memabukkan. Nah, itu cara membedakan. Ya, contoh lain. Kenapa pencuri dipotong tangannya? Hikmahnya penjagaan terhadap harta, penghormatan terhadap harta manusia. Ini hikmah. Kalau ilahnya kenapa pencuri dipotong tangannya? Ilahnya karena dia mencuri. Karena dia mencuri. Baik. Iya. Seorang musafir, contoh yang ketiga, seorang musafir boleh menjamak dan mengqasar salatnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar supaya tidak memberatkan musafir. Itu hikmah namanya. Tapi ilahnya apa? Dia boleh menjamak dan mengqasar. Ilahnya karena dia musafir. Ya. Maka dari sini kita bisa membedakan perbedaan antara illah dan apa? Dan hikmah. Kalau begitu definisi yang disebut oleh penulis di sini, ini definisi illah atau definisi hikmah? Hah? Ini definisi hikmah. Jelas ya? Kalau begitu, kita perlu menerangkan tentang definisi illah itu apa. Iya. Illah itu adalah wasfun zahir. Adalah pensifatan yang zahir, mundhabit. Pensifatan yang zahir dan mundhabit, terukur. Pasti. Alladhi ulliqa alaihi al-hukm. Yang hukum itu diikat di atas sifat ini. Jadi dia sifat zahir, mundhabit, yang pasti, terukur pasti. Iya. Yang hukum diikat padanya. Nah, ini yang disebut dengan illah. Ini yang disebut dengan apa? Dengan illah. Jadi kalau begitu, bahwa illah itu harus memiliki beberapa syarat, beberapa kriteria. Ya. Dari definisi yang kita sebutkan tentang illah, menunjukkan bahwa illah harus memiliki beberapa kriteria. Kriteria yang pertama pada illah, dia harus sebuah wasfun zahir, sebuah pensifatan yang zahir, yang tampak. Nah, ya sekarang kalau kita lihat misalnya khamar, apa ilahnya kenapa dilarang khamar? Anggaplah misalnya ada yang mengatakan ilahnya karena khamar itu cair. Ya, tampak atau tidak ilah ini? Tidak tampak. Kalau cair semuanya cair, air cair, minyak cair. Ya. Air dan minyak dibolehkan, sedangkan khamar apa? Diharamkan. Kalau begitu,
Mengatakan ilahnya karena benda cair, ini cocok atau tidak? Hal yang zahir tidak begitu zahir, tidak kelihatan. Jelas ya? Baik. Jadi harus hal yang zahir. Karena itu kalau dikatakan ilahnya adalah karena memabukkan, maka ini zahir, tampak. Orang yang minum khamar mabuk. Orang yang minum khamar apa? Mabuk. Sebab ini hal yang zahir. Jadi syarat yang kedua, kemudian syarat yang kedua pada illah, dia harus mendhabit. Ukuran yang pasti. Iya. Teratur pasti. Nah, seperti misalnya kain yang sudah berlalu bersama kita, man ta'ajjala syai' qabla awanihi uqiba bi hirmani. Di ucapan penulis, apa ucapan penulis? Di kaidah man ta'ajjala syai' qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Apa ucapan penulis tentang kaidah ini? Mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi. Iya. Ini dia mengambil illah. Jadi illahnya kenapa tidak boleh dia mewarisi? Illahnya karena dia mempersegera sesuatu sebelum waktunya. Ya. Ini sifat mempabit. Sebab bisa dipakai di pembahasan. Orang yang membunuh, siapa yang dia warisi? Seorang yang diberi wasiat membunuh orang yang memberi wasiat kepadanya. Seorang budak membunuh tuannya. Ya. Dia mempabit, dipakai di mana saja cocok. Jelas ya? Maka ini syarat yang kedua pada illah dari definisi. Kemudian syarat yang ketiga, iya, hendaknya illah tersebut adalah hal yang munasib, hal yang cocok. Iya, hal yang cocok. Tadi kita kembali ke khamar misalnya. Anggaplah dia mengatakan khamar itu illahnya karena dia warna merah. Ini cocok atau tidak? Jawabannya tidak cocok. Sebab ada khamar yang warna merah kalau di anggur, ya. Ada yang dari selain anggur tidak warna merah. Ada yang warna kuning dan selainnya. Jelas ya? Berarti ini sifat tidak cocok. Ya, kalau masalah warna merah, banyak yang warna merah. Semangka warna merah. Ya. Jelas ya? Dan banyak minuman warna merah. Stroberi warna merah, jambu warna merah, dan banyak lagi. Baik. Kemudian syarat yang keempat dari illah, hendaknya sifat tersebut adalah hukum yang mutaaddi. Adalah hukum yang berlaku umum, tidak hanya berlaku pada orang tertentu saja. Nah, karena itu tatkala Nabi memerintah si Arabi, iya, untuk membayar kafarah, maka dia membayar kafarah ini ilahnya karena apa? Karena dia melakukan hubungan suami istri. Ya. Ini perintah tidak hanya berlaku untuk si Arabi, tapi berlaku untuk siapa saja yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, dia wajib untuk membayar kafarah. Jelas ya? Maka ini namanya hukum berlaku pula untuk selainnya. Adapun kalau tidak berlaku untuk selainnya, itu bukan illah namanya. Alhamdulillah. Baik, contoh misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang sahabat bernama Abu Burdah, dia menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id. Iya. Jadi kalau hewan kurban disembelih sebelum sholat Id, itu tidak dihitung hewan kurban. Itu ketentuan syariat. Maka Abu Burdah berkata, ya Rasulullah, kalau begitu saya ganti. Saya hanya punya kambing jaza umur 6 bulan. Ya, tapi kambing saya ini
saya lebih sukai daripada 2 kambing biasa. Ya. Maka kata Nabi SAW, tidak apa-apa. Tapi hal tersebut tidak berlaku untuk siapapun setelahmu. Jadi beliau sebut bahwa ini tidak apa-apa, hanya boleh untuk siapa? Abu Burdah saja. Iya. Adapun selain Abu Burdah tidak. Jadi kalau seperti ini ilahnya tidak bisa apa? Dipakai untuk siapapun selain dari Abu Burdah. Dia tidak bisa menjadi ilah di sini. Baik. Kemudian syarat yang kelima dari syarat ilah, ya, hendaknya ilah tersebut bukan suatu sifat yang telah dibatalkan atau ditiadakan oleh syariat. Iya. So, kalau syariat sudah meniadakannya, tidak dianggap ilah lagi. Contoh, Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang warisan, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian warisan tentang anak-anak kalian. Ya. Al-walad dalam bahasa Arab itu adalah kata yang digunakan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Iya. Jadi anak laki-laki dan anak-anak perempuan semuanya mendapat warisan. Apa ilahnya? Karena dia anak. Ya. Jawabannya, ini ilah sudah ditiadakan. Iya. Di dalam masalah kesamaan di dalam pembagian. Sebab kalau dikatakan yusikumullahu fi auladikum, seakan-akan sama pada anak-anak. Karena keduanya sama-sama anak-anak, harus sama bagiannya? Ya, jawabannya tidak. Karena ayat setelahnya sudah meniadakan sifat ini. Lidzakari mithlu hadzi al-unthayain. Laki-laki dapat 2 kali lipat dari bagian perempuan. Jadi walaupun sama anak-anak, tapi ayat telah menjelaskan bahwa ilah ini tidak berlaku dalam masalah banyaknya pembagian. Karena Allah telah tetapkan anak laki-laki 2 kali lipat bagiannya dari siapa? Anak perempuan. Iya. Jelas sampai sini? Baik. Ini syarat yang kelima. Kemudian syarat yang keenam, hendaknya ilah tersebut bukan hal yang bertentangan dengan nas. Iya. Bukan hal yang bertentangan dengan apa? Dengan nas, yang merupakan asalnya, bertentangan dengan asalnya. Ini seperti contoh seperti orang-orang Hanafiyah. Orang-orang Hanafiyah berpendapat, kalau orang sholat, ya, tidak harus dia membaca Allahu Akbar, tidak harus. Dia boleh membaca Allahu A'zam, dia boleh membaca Allahu Ajal. Iya. Dia boleh menyebut nama-nama yang menggambarkan pembesaran kepada Allah. Tapi tidak harus pakai nama apa? Pakai kata Allahu Akbar. Ini pendapat orang-orang Hanafiyah. Jelas ya? Tapi ini adalah hal yang tidak benar. Karena ini artinya dia telah membatalkan nafs hadits Nabi. Dalam hadits Ali bin Abi Thalib, riwayat Abu Daud dan selainnya, Nabi bersabda, "Miftahus salata at-tahur." Ya. Wa tahrimuha at-takbir. Pengharaman salat itu adalah apa? Adalah dengan bertakbir, yaitu membaca Allahu Akbar. Jadi ini hadis dari sisi lafaz khusus, ya. Ini pengkhususan yang sangat khusus. Nah, sebab di sini di dalam hadis dikatakan wa tahrimuha at-takbir. Mubtadanya diakhirkan. Kaidahnya dalam bahasa Arab itu kalau mubtada diakhirkan dia harus nakirah. Kalau dia di ma'rifat itu memberikan makna khususiyah. Ya. Jadi kalau tahrimuha takbirnya takbiratul ihram harus membaca Allahu Akbar. Khusus Allahu Akbar saja. Jadi kalau dikatakan boleh selain Allahu Akbar, ini berarti membatalkan makna dari hadis. Bertentangan dengan makna hadis. Karena itu, ini ilah yang seperti ini tidak diterima. Jelas ya?
Baik, maka ini 6 syarat dari syarat illah tersebut. Iya. Maka dari sini sudah bisa tergambar ya, bagaimana cara seseorang menentukan dari sebuah nas ilahnya adalah ini, ilahnya adalah itu. Iya. Baik, tapi ini mungkin pembahasan kurang lengkap. Ya, sekarang saya lengkapi bahwa cara menentukan illah itu ada 3 cara. Cara yang pertama adalah bin nafs. Ya, penyebutan secara nafs. Dan nafs itu terbagi 3. Menentukan illah dengan nafs terbagi 3. Ada nafs yang sifatnya sharih, tegas. Iya. Ada nafs yang sifatnya zahir. Dan ada nafs yang sifatnya isyarat di dalamnya. Ini 3 jenis nafs. Saya beri contoh satu-satu supaya jelas. Iya. Contoh misalnya dari nafs yang zahir adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Begitu Zaid, ya Zaid ini adalah Zaid bin Harithah. Ini satu-satunya sahabat yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Begitu Zaid bin Harithah sudah selesai dari istrinya, maksudnya dia sudah pisah, maka Allah berfirman, kami nikahkan engkau dengan wahai Nabi Muhammad dengan bekas istri Zaid itu. Iya. Kenapa dinikahkan? Disebutkan ilahnya di sini secara nafs, agar supaya tidak memberatkan kaum mukminin pada istri anak-anak angkat mereka. Ya, jangan sampai ini anak angkat saya. Kalau begitu istrinya haram bagi saya, tidak boleh saya nikahi. Jawabannya tidak. Istri anak angkat itu bukan mahramnya. Sebab anak angkat bukan anaknya. Maka untuk mengangkat hal yang berat ini, Allah Subhanahu wa taala menikahkan Nabi Muhammad SAW dengan bekas istri anak angkatnya, agar supaya menjadi hal yang mudah bagi kaum muslimin. Nah, ini ilahnya secara nas di dalam ayat. Iya, secara nas. Contoh di dalam hadis, Nabi pernah melarang menyimpan daging hewan kurban selama 3 hari. Dan beliau sebutkan ilahnya, min ajlid dabbati alladhi daffat. Dan ini karena sekelompok orang-orang Arab Badui yang datang ke kota. Ya. Mereka cari keperluan makan. Jadi mereka waktu hari kurban, mereka ada di kota. Jadi kalau para sahabat menyimpan hewan kurbannya dalam jangka waktu yang lama, akan membahayakan orang yang datang dari luar kota ini, tidak dapat apa-apa. Maka Nabi hanya mengizinkan menyimpan 3 hari saja. Lebih dari 3 hari harus dia bagi. Jelas ya? Tapi ini hukum setelah itu diangkat, sudah dihapus. Ya, ilahnya secara nas disebut. Iya. Demikian pula secara nas Nabi SAW bersabda, dan nasnya ini sharih, tegas. Innama ju'ila al-istidanu min ajlil basar. Sungguhnya izin itu diwajibkan karena untuk melihat. Adalah untuk melihat. Yang disebut min ajlil basar. Iya, maka ini ciri illah secara nas itu biasanya ada min ajli, kai, atau yang semisal dengan itu, penyebutan illah. Kemudian yang kedua, mengetahui illah dengan cara nas. Ada nas yang sifatnya zahir. Zahirnya menunjukkan apa? Menunjukkan illah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi dzulmin minal ladina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katsiran." Karena kezaliman dari orang-orang Yahudi, kami haramkan untuk mereka hal-hal yang baik yang tadinya dihalalkan. Demikian pula karena mereka menghalangi dari jalan Allah. Jadi ayat ini secara zahir menunjukkan bahwa kenapa
orang-orang Yahudi diharamkan untuknya beberapa hal yang halal. Ya, ilahnya apa? Ilahnya karena perbuatan zalim dari mereka dan karena mereka menghambat dari jalan Allah. Ini yang zahir yang bisa dipetik dari apa? Dari ayat. Demikian pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, memerintah kepada orang yang haji itu ya, yang mati dalam keadaan ihram, agar supaya tidak ditutup kepalanya. Tidak ditutup kepalanya, sebab dia akan dibangkitkan kelak di kemudian hari dalam keadaan apa? Dalam keadaan berihram. Ya, dibiarkan dibuka kepalanya, ilahnya di sini zahirnya karena dia ihram. Sebab disebutkan bahwa dia akan dibangkitkan yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Maka ini zahir pada ilah. Karena ihramnya dia, maka orang yang meninggal, ya, orang ihram yang meninggal tidak boleh ditutup kepalanya. Dibungkus saja pakai kain ihramnya, tapi tidak ditutup kepalanya. Jelas ya? Iya. Kemudian yang ketiga ada illah secara nas, tapi bentuknya ima, isyarat di dalamnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma." Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan keduanya. Iya. Kenapa dipotong tangan keduanya? Ya, tidak disebut secara nas di sini ya. Ada kalimat. Tapi dari kata as-sariq was-sariqah ini fi'il, kembali kepada suatu perbuatan, yaitu perbuatan mencuri. Ya, maka ini isyarat bahwa kenapa pencuri ini dipotong tangannya, karena dia melakukan perbuatan mencuri. Oleh sebab itulah, oleh illah itulah, ia dikatakan apa? Dijatuhkan padanya hukum potong tangan. Jelas ya? Ini contoh illah secara apa? Cara nas. Jadi saya kembali lagi bahwa mengetahui illah dengan 3 cara. Yang pertama secara nas. Ini saya sudah terangkan. Cara nas terbagi 3. Yang kedua, mengetahui illah dengan ijma', kesepakatan ulama. Sebab ada illah disepakati oleh para ulama. Illah perkara ini adalah ini. Illah perkara ini adalah ini. Nah, dari ijma' itu biasanya tidak dibangun oleh para ulama kecuali di atas dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian yang ketiga, ada illah bitariqil istinbat, dengan cara istinbat illahnya. Inilah sebenarnya yang paling penting di pembahasan fikih. Karena kebanyakan illah dari area yang ketiga ini diambil dengan cara apa? Cara istinbat. Ya, dan disinilah yang menyebabkan kadang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama dalam pembahasan fikih. Karena cara istinbat tersebut. Jelas ya? Ya, secara umum untuk istinbat pada sebuah illah itu banyak caranya. Banyak caranya. Iya. Nah, ini tentunya tidak bisa kita uraikan seluruhnya. Tapi ada istilah-istilah penting di sini. Ya, ada cara disebut dengan nama ad-dawran. Ya, dibolak-balik. Ya, ada dengan cara al-munasabah. Dilihat apa yang cocoknya, yang munasibnya. Iya. Al-munasabah ini saya akan terangkan lagi nanti. Ada illah dengan cara tariq as-sabr wa taqsim. Ya, melakukan penelitian dan pembagian. Ya, melakukan penelitian dan pembagian. Nah, ini yang paling banyaknya dipakai. Jelas ya? Ini dari uslub yang indah di dalam menentukan illah. Dan dari uslub yang sangat bagus untuk membuka kesalahan-kesalahan di ucapan orang yang keliru. Ya. Ini pembahasan bantah-membantah, seorang harus memiliki ilmu yang seperti ini. Supaya dia tahu orang yang keliru itu dari sisi mana kelirunya. Bagaimana cara dia memaparkan kekeliruannya. Iya. Jelas ya? Karena itu kalau ada yang masuk di dalam masalah bantah-membantah, dia belum belajar fikih, belum belajar usul fikih. Ya, ini namanya orang yang masuk pada hal yang dia tidak pandai melakukannya. Iya. Hal yang dia tidak pandai melakukannya. Baik. Karena itu tidak semua ulama masuk di dalam masalah menulis bantahan-bantahan untuk ahlul bidah. Ya. Tapi kalau sudah ada alim yang menulisnya dan lebih ahli darinya, diserahkan kepada yang lebih ahli. Nah, iya, jelas ya. Tapi tentunya dimaklumi bahwa amar ma'ruf nahi munkar bagi siapa yang memiliki kemampuan terpenuhi syarat-syarat itu adalah kewajiban
atas seluruhnya sampai ada yang menegakkan. Sudah ada jumlah cukup yang menegakkannya. Tetap ada kewajiban. Tapi kalau kita lihat etika dari para ulama kita, ya, mereka kadang di dalam membantah, mereka cukupkan dengan ulama yang sudah membantah. Nah, Syekh Ibn Utsaimin kanan ditanya tentang buku-buku Syekh Qutb. Ya. Saya juga pernah dengar Syekh Shalal Fauzan ditanya tentang buku-buku Syekh Qutb. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Mereka ya, mengarahkan supaya membaca buku Syekh Rabi yang membantahnya. Jelas ya? Sebab di dalam bantahan tersebut sudah cukup. Nah, iya. Maka ini perlu diketahui bahwa yang masuk dalam bab yang seperti ini itu tidak semua orang. Kalau karena masuk di dalam bantah-membantah, kadang sebagian orang yang tidak pandai, akhirnya yang terjadi bukannya memperbaiki, malah merusak lebih banyak. Iya. Dan kalau kita lihat para ulama membantah, ya, orang yang dibantah tulisannya 1 jilid, dibantah hanya beberapa lembar saja, habis seluruhnya. Ya. Inilah keahlian dan fikih. Ya. Jelas ya, sehingga seorang tahu bahwa pokok yang harus dijelaskan itu di mana. Ya. Sama di dalam menguraikan illah misalnya dengan cara as-sabr wa taqsim ini. Ya. Anggap misalnya kita ingin melacak. Saya beri contoh tadi tentang khamar. Khamar ini, ya, Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Baik, khamar ini apa ilahnya? Kita lacak dulu. Ya, sekarang kita periksa khamar ini. Apa sifat-sifat yang mungkin kita keluarkan dari khamar? Oh, yang pertama, khamar dia cair. Warnanya merah misalnya. Ya. Oh, dia baunya harum. Ya, masalah bau. Ya. Oh, dia apa namanya? Cairnya tapi lekatnya sedikit saja. Oh, dia memabukkan. Kita keluarkan sifat yang bisa dikeluarkan. Ya, anggaplah sudah kumpulkan 5 sifat. Ya. Warna, bau, cair, lekatnya, dan apa ketebalannya dan memabukkannya. Ya, setelah kita kumpulkan 5, baru kita periksa satu-satu. Yang mana yang cocok jadi illah? Cair. Ya, kalau kita katakan haram khamar karena cair, wah, ini gawat. Tidak boleh minum kita. Karena air minum apa? Cair. Ya. Kalau begitu ini nggak bisa dipakai. Karena warna, wah ini juga kan gawat. Ya. Tidak boleh makan semangka antum nanti. Kalau karena warna apa? Warna merah. Padahal semangka dihalalkan di dalam hadis. Berarti ini bukan illah. Jelas ya? Oh, karena dia harum. Wah, ini juga gawat. Ya. Nanti tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya, jelas ya? Dan telah dimaklumi wangi-wangian dibolehkan. Kalau begitu ini hal yang tidak benar. Dijadikan sebagai illah. Oh, dia lengket. Ya, ini juga tidak cocok. Sebab banyak hal yang halal di agama apa? Melekat misalnya. Ya. Kalau begitu sisa satu yang bisa dijadikan sebagai illah. Itu apa? Adalah memabukkan. Sisa kita penuhi syarat dari 5 syarat illah yang pertama tadi. Cocok semuanya, cocok. Dia semua memabukkan. Kalau begitu illah pada khamar adalah apa? Memabukkan. Selesai. Itu kesimpulan. Nah, ini cara dalam menentukan illah. Sabar dan taqsim. Jelas ya? Baik. Ya. Saya akan beri contoh lain tapi nanti di pembagian berikutnya. Ini secara global ya, cara mengetahui, cara istinbat pada illah. Ya, kemudian di sini ada istilah-istilah penting diketahui, harus penting juga diketahui di dalam pembahasan illah digunakan oleh para ulama. Ada istilah yang disebut dengan nama ya, tahqiqul manaf. Mentahqiq ya, pokok yang merupakan tempat bergantungnya illah. Iya. Baik. Pokok yang merupakan tempat bergantungnya illah. Iya. Ini disebut dengan nama apa? Tahqiqul manaf. Ya. Yaitu dengan mentahqiq tempat bergantungnya ilah tersebut. Baik, sekarang misalnya dalam ayat dikatakan washidu dawi adil minkum.
persaksikan dua orang yang adil di antara kalian. Ini dalam masalah saksi. Jadi illah sudah diketahui, syahadat diterima dari orang yang adil, keadilan yang ini. Nah, sekarang di dalam menggantungkan siapa yang adil ini, kita periksa. Ketika menjadi imam, siapa yang lebih berhak menjadi imam? Apakah pimpinan negara atau imam sholat? Siapa yang lebih berhak? Dengan mana yang adil ini? Siapa yang lebih berhak di dalam menikahkan? Ya, jelas ya. Maka dari sini kita menggantungkan manatnya itu dinamakan dengan tahqiq al-manat, dengan mentahqiq manat tersebut. Baik, ini contoh ya dari tahqiq al-manat. Ini diantara hal yang harus diketahui, sebab ini hal yang menyebabkan seorang itu bisa berijtihad mengeluarkan illah, bisa berijtihad mengeluarkan illah. Kemudian yang kedua ada namanya tanqihul manat. Dia tanqih manat itu. Contoh misalnya hadis tentang Arabi yang datang di bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan. Iya. Orang ini dari kabilah Ansar. Di siang hari di bulan Ramadan, dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu wa ahlaktu." Ya Rasulullah, saya sudah binasa dan membuat orang binasa. Kata Nabi, ada apa? Orang ini menjawab, "Jama'tu ahli fi nahari Ramadan." Saya melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan dengan istriku. Iya. Sekarang kita tangkih, kita rapikan illah yang ada di sini. Iya. Sekarang yang disebut banyak sifat seorang lelaki dari Al-Ansar. Ya. Kemudian disebutkan dia datang kalau dikatakan hari misalnya dia di hari tertentu di bulan Ramadan. Ya. Nah, kemudian disebutkan dia melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ya, ini semuanya mana bisa digantungkan. Tapi sekarang kita tangkih, kalau dikatakan seorang lelaki tidak cocok. Ya. Kalau ilahnya seorang lelaki. Ya, sebab kalau seorang lelaki, semuanya bayar kafarah nanti. Jelas ya? Kalau dikatakan dari Al-Ansar juga tidak cocok, sebab ini akan mengakibatkan seluruh orang Al-Ansar harus bayar kafarah apa? Kafarah ini, hubungan suami istri ini tidak cocok. Kalau begitu, kafarah hubungan suami istri ini jatuh kenapa? Di hadis, karena dikatakan di siang hari Ramadan. Maka melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, inilah yang bayar apa? Bayar kafarah. Baik, mungkin ada yang bingung membedakan antara tahqiqul manat atau tanqihul manat dengan as-sabr wa taqsim itu tadi. Cara membedakannya mudah. Kalau tanqihul manat itu ilahnya sudah ada di nas. Sudah ada di nasnya. Jelas ya? Tapi kalau tanqihul manat, kalau as-sabr wa taqsim itu belum ada. Pada nas belum begitu nampak. Belum begitu nampak. Berbeda dengan tanqih al-manat. Ilahnya ada di dalam hadis, hanya perlu dirapikan. Ya. Perlu dirapikan. Baik, dan yang terakhir ada namanya ya takhrijul manat. Dia berikan takhrij yang cocok pada ilah tersebut. Ilah yang munasabah. Inilah di dalam takhrijul manat ini ya ada tariqul munasabah yang dipakai itu juga, dan kadang dia memakai as-sabr wa taqsim. Nah, dan sekali lagi ini cara menentukan ilah ini penting ya. Karena itu para ulama berbeda pendapat tentang riba, barang ribawi. Ya. Apa sebabnya dia dikatakan barang ribawi? Apa ilahnya? Nah, Nabi bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab, wal-fidda bil-fidda, wal-burru bil-burri, wasy-syair bis-syair, wat-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi, yadan bi-yadin, mithlan bi-mithlin, sawa'an bi-sawa'in." Ya, fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, fabi'u kayfa syi'tum. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam. Harus semisal dengan semisal. Sama dengan sama, harus kontan, saling pegang, tangan dengan tangan. Kalau berbeda silahkan transaksi jual beli sebagaimana yang kalian kehendaki. Iya. Baik, sekarang barang ribawi sudah disebut 6 jenis di dalam hadis. 6 jenis barang ribawi. Apakah terbatas pada 6? Jawabannya tidak. Karena di dalam hadis lain Nabi menyebut ta'am bit ta'am. Kata ta'am lebih umum. Berarti tidak terbatas pada apa? 6. Kalau begitu, bagaimana cara kita mengetahui barang ribawi itu adalah barang ribawi? Nah, inilah pembahasan kita mengetahui apa? Ilahnya. Nah, karena di situ para ulama berbeda pendapat dalam mengaturnya. Dan ini pembahasan panjang ya. Saya simpulkan, kalau emas dan perak ilahnya adalah as-samaniyah. Karena dia
adalah alat tukar yang merupakan standar harga. Jadi kapan emas dan perak menjadi alat tukar yang merupakan standar harga? Sama uang ya, dalam bentuk rupiah, dolar, ringgit, real, semuanya adalah alat tukar yang merupakan standar apa? Standar nilai. Maka dia juga berlaku padanya apa? Hukum riba. Masuk juga di dalamnya obligasi, cek dan semisal dengannya. Ya, sebab ini juga adalah alat tukar yang merupakan standar apa? Standar nilai. Dalam 4 jenis yang lainnya, ya, gandum, syair, korma dan millet, ini ilahnya adalah karena 4 hal ini bisa dimakan yang pertama. Dan yang kedua bisa ditimbang atau bisa ditakar. Ya, jadi kalau ada makanan kemudian bisa ditimbang dan bisa dimakan, maka itu barang ribawi. Beras misalnya dimakan. Beras itu ditimbang atau dikilo bisa. Jelas ya? Maka berarti beras adalah barang apa? Barang ribawi. Maka siapa yang ingin menukar beras, ya harus sekilo dengan sekilo, langsung saling kontak. Beras dengan beras. Jelas ya? Sama dengan menukar korma dengan korma. Ya. Tapi kalau telur, barang ribawi atau bukan telur? Telur dimakan. Iya. Tapi telur itu tidak ditimbang, tidak pula ditakar. Telur itu di apa? Dihitung. Ya, kalau sekarang ada yang mengkilo itu timbangan orang baru. Kalau dulu itu di apa? Dihitung dianggapnya. Jelas ya? Telur 1, 2, 3 itu hitung namanya. Ya, semangka barang ribawi atau tidak? Jawabannya bukan, sebab dia dihitung, nggak ditimbang. Kalaupun ada yang timbang di supermarket itu urusan supermarket. Ya, tapi di asalnya adalah apa? Dihitung. Kalau beli semangka ini 1 biji berapa harganya? Kan begitu. Baik. Jadi ini cara mengukurnya. Dan di sinilah para ulama berbeda di dalam memandang ya hal tersebut. Jadi sekali lagi, ya ini pembahasan illah termasuk pembahasan yang penting dan Syekh di sini menegaskan kaidahnya. Wa kullu hukmin da'irun ma illati wa hiya allati qad awjabat li syir'ati. Setiap hukum itu berputar bersama illahnya. Jadi kalau ada illah, hukum ada. Illahnya tidak ada, hukumnya juga tidak ada. Iya, hukumnya juga tidak ada. Jadi termasuk kaidah yang penting untuk diingat dan dicermati kandungannya. Baik, untuk sementara kita cukupkan dalam sini. Insyaallah taala kita sambung setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.